Serangan demi serangan yang dilancarkan militer Israel tak pernah surut menghantam setiap jengkal tanah Palestina. Serangan Israel bahkan menyebar ke negara tetangganya di Lebanon. Untuk melihat perkembangan terkini dari Palestina, kita sudah terhubung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan kemanusiaan Mercy yang bertahan di Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Fikri, bagaimana kondisi terkini di Gaza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza. Mas Ijul, memang sampai saat ini pihak militer Zionis Israel masih terus menggempur ke seluruh jalur Gaza. Baru tadi sore saja pihak militer Israel menggempur masjid yang ada di sekitar tempat sekolah tempat kami berada, tempat kami mengungsi ya. Dan kami belum tahu apakah di sana terjadi adanya korban jiwa ataupun korban luka-luka, karena memang tadi serangan sangat-sangat kencang sekali ya pada siang hari atau sore hari tadi. Dan memang itu berjarak sangat dekat sekali karena memang masjid tersebut adalah tempat kami melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kalinya setelah kami dievakuasi dari Gaza Utara menuju jalur Gaza Selatan. Dan memang di berbagai titik-titik lokasi yang ada di seluruh jalur Gaza masih menjadi target serangan militer Zionis Israel. Pada sehari atau 2 hari lalu bahkan ambulan ya terjadi lagi kerusakan atau serangan dari pesawat jet tempur Israel ya, ambulan mengalami rusak total karena ditargetkan langsung oleh militer Zionis Israel. Dan saat itu juga tim medis yang ada di ambulan tersebut meninggal seketika. Dan sampai data yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan Palestina, saat ini terdapat 23.469 korban meninggal, di antara mereka 10.500 adalah anak-anak dan juga 7.100 adalah wanita. Dan juga terdapat 337 tim medis yang turut meninggal serta 45 pertahanan sipil. Dan sampai saat ini terdapat 117 jurnalis yang syahid akibat serangan Zionis Israel. Dan tak luput juga pegawai UNRWA ya atau pegawai PBB yang ada di jalur Gaza juga menjadi target serangan militer Zionis Israel. Tercatat 146 warga meninggal. Dan korban luka-luka juga sudah mencapai 59.610, dan 70% mereka adalah anak-anak dan wanita, dan masih ada 7.000 lebih warga yang masih hilang, yang diperkirakan di bawah runtuhan-runtuhan bangunan, dan kemungkinan besar mereka sudah meninggal karena memang sudah lama sekali mereka tidak ditemukan oleh tim medis ataupun tim evakuasi. Baik, Fikri, seorang pejabat pertahanan Israel ini mengklaim bahwa bantuan yang masuk ke Gaza sudah mencukupi. Tapi Anda bisa cerita faktanya bagaimana warga di sana begitu kekurangan, kesulitan mendapatkan makanan dan harus bertahan hidup seperti apa? Ya, memang pernyataan tersebut tidak sesuai fakta yang ada di jalur Gaza, karena memang sampai saat ini lebih dari 85% warga mereka mengevakuasi dari rumah mereka sendiri ya. Artinya mereka mengevakuasi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman seperti rumah sakit, sekolah-sekolahan PBB, ataupun sekolahan pemerintah, serta juga tempat-tempat mereka yang anggap aman. Dan sehingga ada 1,9 juta warga yang mereka evakuasi dari rumah mereka sendiri. Dan saat ini masih terjadi kelaparan di berbagai camp-camp pengungsian, karena truk-truk ini masih terus dibatasi, truk-truk yang masuk ke jalur Gaza setelah genjatan senjata kemarin ya yang terjadi 7 hari lalu. Pada tanggal 24 November sampai 1 Desember lalu ya, sampai saat ini truk-truk ini hanya berjumlah 100 kurang ya yang masuk ke jalur Gaza, sehingga yang dibutuhkan jalur Gaza untuk menangani krisis pangan, krisis air bersih, krisis tempat tinggal, serta krisis-krisis lainnya, ini memerlukan 1.000 truk setiap harinya. Dan saya masih bisa melihat sendiri, bahkan bukan data saja yang kami sampaikan, tapi yang terjadi di lapangan masih banyak sekali warga yang mereka kelaparan.
Bahkan banyak sekali ada dari data Kementerian Kesehatan Palestina ada 900.000 anak-anak yang ada di kamp-kamp pengungsian ini dalam keadaan kelaparan. Sehingga saat ini di jalur Gaza ini masih terjadi krisis kelaparan, krisis pangan, krisis air bersih ya terutama. Karena memang air bersih ini sangat penting sekali sehingga memang karena kekurangan air bersih ataupun tempat yang kurang memadai untuk para warga-warga yang mengungsi di kamp-kamp pengungsian ini, dari Kementerian Kesehatan tercatat ada 400.000 lebih warga yang terjangkit penyakit-penyakit, salah satunya penyakit diare, penyakit kulit, dan juga penyakit pernapasan yang ada di kamp-kamp pengungsian. Sehingga memang sampai saat ini warga yang ada di jalur Gaza masih membutuhkan sekali bantuan-bantuan dari luar. Fikri, kami mendapatkan informasi militer Israel itu melakukan penculikan terhadap warga-warga Palestina termasuk petugas medis. Bisa Anda ceritakan apakah faktanya demikian? Ya, betul sekali. Memang kami juga mendapatkan data bahwa ada 99 tim medis serta 10 jurnalis ya yang masih diculik oleh pihak Zionis Israel dan belum dikembalikan. Dan memang sekali lagi bukan saja data yang kami sampaikan, namun ini terjadi juga di lapangan ketika kami saat itu evakuasi pada tanggal 22 November 2023 lalu ya. Memang saat itu ketika kami mengevakuasi, saat itu ada 4 bis dan juga puluhan ambulan yang menuju dari Gaza Utara menuju jalur Gaza Selatan. Banyak sekali warga yang diculik oleh mereka dan belum dikembalikan sampai saat ini. Dan seiring waktu berjalan mereka menginvasi darat atau melakukan serangan daratnya ke jalur Gaza bagian utara. Mereka merusak rumah sakit yang saat itu masih beroperasi, dan karena waktu itu rumah sakit Indonesia sudah berhenti beroperasi dan dihandle oleh rumah sakit yang masih beroperasi saat itu di Gaza Utara, ya, tepatnya di rumah sakit Auda dan rumah sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara saat itu. Dan mereka melakukan penculikan kepada tim medis serta jurnalis ya serta warga sipil yang mungkin mereka anggap berbahaya, dan mereka masih menangkap dan masih, walaupun ada beberapa yang sudah bebaskan, namun kebanyakan mereka masih belum dibebaskan, dan mereka dalam keadaan mengenaskan ya, karena mereka, saya dapatkan informasi dari media lokal atau media Israel, mereka tidak diperlakukan manusiawi, mereka diikat, mereka tidak mendapatkan jatah yang cukup, bahkan mereka ditelanjangi dengan suhu yang sangat dingin saat ini karena sudah musim dingin. Dan masih banyak warga juga yang masih diculik oleh pihak Zionis Israel yang belum dikembalikan. Bahkan beberapa warga yang diculik ya ada di Gaza Selatan. Itu yang saya tadi jelaskan di Gaza Utara. Ada yang Gaza Selatan itu mereka diculik dan mereka dikembalikan dalam keadaan sudah dimutilasi, dan saat itu satu gerbong yang dikembalikan dari Israel itu terdapat 80 jenazah yang sudah dimutilasi, yang sudah diambil kornea matanya ataupun bagian tubuh yang sudah hilang. Dan saat itu terjadi di kota Rafah di jalur Gaza bagian selatan. Baik, Fikri, di tengah krisis kesehatan yang saat ini juga terjadi, bagaimana dengan rumah sakit yang masih beroperasi? Ada berapa sekiranya rumah sakit di sana yang masih bisa menangani pasien? Ya, memang sampai saat ini rumah sakit banyak sekali yang sudah tidak beroperasi. Terdapat 30 rumah sakit dari 38 atau 36 rumah sakit yang sudah berhenti total ya, dan ada 150 institusi kesehatan yang sudah juga berhenti total serta 53 puskesmas yang sudah tidak beroperasi lagi, sehingga yang kami tahu hanya ada rumah sakit yang beberapa saja yang masih beroperasi. Salah satunya adalah rumah sakit Yusuf An-Najjar, dan juga rumah sakit Kuwait yang ada di kota Rafah, Gaza Selatan. Di kota Khan Yunis juga terdapat ada rumah sakit Eropa dan juga rumah sakit Nasir ya yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Sedangkan yang ada di kota jalur Gaza bagian tengah,
Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq mengabarkan langsung dari Gaza untuk kondisi terkini di Gaza, Palestina. Kami akan tunggu update berikutnya, Fikri.